Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMAN 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14-Tipikor-9 Romawi-2022 dengan terdakwa Saudara Andina Hanif pada hari ini 3 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14-Tipikor-9 Romawi-2022 dengan terdakwa Saudara Andina Hanif Fauzia pada hari ini 3 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baiklah, saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Andina Hanif Fauzia, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Januari 1997. Jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Haji Salim, Pondok Petir, Gunung Sari. Agama Islam, pekerjaan direktur. Apakah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa saudara Andina Hanif Fauzia? Iya benar, saya selalu penasihat hukum. Coba Anda tunjukkan surat kuasa dan surat izin kehadiran. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sah? Iya benar, sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jasa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah menerima. Silakan jaksa penuntut umum bacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidi Pasal 3 junto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 1. Menyatakan terdakwa Saudari Andina Hanif bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 junto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap saudari Andina Hanif dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan kembali. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 2 miliar rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Menetapkan agar saudara Andina Hanif membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung benteng oleh terdakwa Andina Hanif dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Geraha Teknologi sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah dan seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.000.000 rupiah 272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harga benda disita oleh jaksa dan dibela untuk mengikuti uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Untuk umum apakah sudah siap? Silakan dipanggil untuk sidang. Pada saksi pertama, Saudara Fauzan Laziman, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti sidang hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti. Benarkah Anda yang bernama Fauzan, umur 25 tahun dan pekerjaan sebagai karyawan swasta? Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya dan apakah ada hubungan darah dengan terdakwa? Iya, saya mengenal dia dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saksi akan disuruh dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saksi siap? Iya, kemudian Lagi setelah saya bersumpah. Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar agar memberikan keterangan yang benar. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong saya. Ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya salah satu sekretaris pribadinya yang dia. Sudah berapa lama Anda mengenalnya? Sudah bertahun yang dia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Andina Hanif. Dia bekerja sebagai direktur PT Indonesia Sejahtera dan saya selaku karyawan PT Indonesia Sejahtera. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan pada terdakwa. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian bersama antara PT Indonesia Sejahtera dan PT Geraha Teknologi tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Agustus 2020. Apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saksi dipersilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum. Terima kasih. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum
dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ringan dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 151 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. 5. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Ini kebetulan apakah untuk sidang menghadapi penjelasan terdakwa ya, apakah ada barang bukti? Ada mulia saya menjadi barang bukti. Kami telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas dan senjata. Selanjutnya, bacaan nama putusan dan vonis untuk terdakwa oleh majelis hakim. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa terdakwa saudara Andina Hanifolvia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Dijatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Sidang kasus korupsi hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA 10 Depok berakhir dengan hasil terdakwa saudara Andina Hanif dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para pihak jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.